Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal-soal latihan yang telah dipelajari kemarin untuk lebih memahami materi PAI dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran ke-6 melalui latihan ini. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan A. Akhlak, B. Keburukan, C. Alam, D. Manusia. Jawabannya itu ialah A. Untuk menyempurnakan akhlak. Nomor 2, Nabi Muhammad SAW berpesan agar hari ini harus lebih baik daripada hari A. Ahad, B. Kemarin, C. Besok, D. Lusa. Jawabannya yaitu B. Kemarin. Nomor 3, percaya diri termasuk sikap A. Terpuji, B. Tercela, C. Jahat, D. Buruk. Jawabannya yaitu A. Terpuji. Jadi percaya diri termasuk sikap terpuji. Nomor 4, penampilan yang rapi akan menimbulkan A. Rendah diri, B. Percaya diri, D. Tahu diri, D. Rendah hati. Jawabannya yaitu B. Percaya diri. Jadi penampilan yang rapi akan menimbulkan percaya diri. Nomor 5, anak yang percaya diri akan dalam bersikap A. Ragu, B. Setengah-setengah, C. Gontai, D. Teguh pendirian. Jawabannya adalah D. Teguh pendirian. Jadi anak yang percaya diri akan teguh pendirian dalam bersikap. Selanjutnya nomor 6, sifat percaya diri akan menumbuhkan sikap A. Ketergantungan pada orang lain, B. Malas bekerja, C. Mandiri, D. Mudah putus asa. Jawabannya yaitu C. Mandiri. Jadi sifat percaya diri akan menumbuhkan sikap mandiri. Nomor 7, berikut merupakan ciri-ciri sikap mandiri kecuali A. Pekerja keras, B. Sombong, C. Jujur, D. Disiplin. Jawabannya yaitu B. Sombong. Jadi di sini nomor 7 yaitu yang bukan atau kecuali pertanyaannya. Berikut yang merupakan ciri-ciri sikap mandiri kecuali B. Sombong. Nomor 8, jika ada tugas sekolah sebaiknya kamu A. Mengerjakan esok hari di sekolah, B. Memerintahkan saudara untuk mengerjakan, C. Mengerjakan sendiri dengan tekun, D. Tidak perlu mengerjakan. Jawabannya C. Mengerjakan sendiri dengan tekun. Jadi jika ada tugas sekolah sebaiknya kamu mengerjakan sendiri dengan tekun. Nomor 9, potongan ayat berikut yang termasuk surah An-Nasr adalah A. Innal insana lafi khusr, B. Malikin nas, C. Iza jaa nasrullahi wal fath, D. Wa min syarri hasidin iza hasad. Jawabannya yaitu C. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nomor 10, berikut yang bukan manfaat menghafal dan tahu arti surah An-Nasr. Yang bukan ya, pertanyaannya yang bukan. A. Dapat digunakan ketika sholat, B. Agar mendapat pahala, C. Dapat memahami pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Agar dipamerkan kepada orang lain. Jawabannya D. Agar dipamerkan kepada orang lain. Jadi di sini pertanyaannya yang bukan manfaat menghafal dan tahu artinya surah An-Nasr
adalah agar dipamerkan kepada orang lain. Kita lanjut nomor 11. Surah An-Nasr adalah surat yang ke A 109, B 110, C 111, D 112. Jawabannya yaitu 110. Jadi surah An-Nasr adalah surat yang ke 110 dalam Al-Quran. Nomor 12, surah An-Nasr terdiri atas A 3, B 4, C 5, D 6 ayat. Jawabannya yaitu 3 ayat A. Jadi surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nomor 13, nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya yaitu A pertama dalam ayat pertama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu dia ayat yang pertama. Nomor 14. Berikut pokok-pokok isi surah An-Nasr. Jadi di sini ditanyakan pokok-pokok isi surah An-Nasr adalah A. Tentara bergajah, B. Jin dan manusia, C. Malam Lailatul Qadar, D. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya D. Tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 15. Fasabbih bihamdi rabbika. Untuk menyambung ayat tersebut adalah A. Wamra'atuhu, B. Toinak, C. Wastaghfirhu, D. As-solihat. Jadi jawabannya adalah C. Wastaghfirhu. Jadi sambungannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita sambung ke nomor 16. Allah Maha Esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah A. berkehendak, B. pemberi, C. penyayang, D. satu. Jawabannya yaitu D. satu. Arti dari Allah Maha Esa adalah satu. Jadi Allah hanya satu. Nomor 17. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk A. Allah Subhanahu wa taala, B. matahari, C. patung, D. batu. Jadi jawabannya adalah A. Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nomor 18. Berikut yang bukan perilaku meyakini Allah Maha Esa adalah, perhatikan ya, di sini pertanyaannya berikut yang bukan perilaku meyakini Allah Maha Esa adalah A. harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, B. tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, C. selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, D. menyamakan atau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jawabannya di sini adalah D. menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena itu bukan perilaku meyakini Allah Maha Esa. Nomor 19. Al-Wahhab. Artinya A. Allah Maha melihat, B. Allah Maha mendengar, C. Allah Maha pemberi,
D. Allah Maha Mengetahui. Jadi jawabannya adalah C. Allah Maha Pemberi. Jadi arti dari Al-Wahhab adalah Allah Maha Pemberi. Nomor 20. Ketika mendapat nikmat atau kegembiraan, maka harus A. Pamer, B. Bersyukur, C. Marah, D. Sedih. Jadi jawabannya adalah B. Bersyukur. Nah, jadi ketika kita mendapatkan nikmat atau kegembiraan, maka harus bersyukur. Salah satunya dengan mengucap Alhamdulillah. Nomor 21. Salah satu tanggung jawab sebagai pelajar adalah A. Bermain, B. Berkelahi, C. Belajar, D. Bermusuhan. Jawabannya yaitu belajar. Jadi tanggung jawab sebagai pelajar adalah belajar. Nomor 22. Tawaduk memiliki arti kita harus A. Marah, B. Merendahkan orang lain, C. Merendahkan diri, D. Mencela orang lain. Jawabannya adalah C. Merendahkan diri. Jadi tawaduk itu kita harus merendahkan diri. Nomor 23. Peduli. Artinya A. Membiarkan, B. Memperhatikan, C. Merusak, D. Mengolok-olok. Jawabannya adalah memperhatikan. Jadi arti dari peduli adalah memperhatikan. Nomor 24. Salat dilaksanakan dalam sehari semalam sebanyak A. 2 waktu, B. 3 waktu, C. 4 waktu, D. 5 waktu. Jawabannya adalah D. 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi salat itu sehari semalam sebanyak 5 waktu. Nomor 25. Berikut ini adalah hikmah melaksanakan salat. Kecuali, nah di sini harus diperhatikan pertanyaannya ada kata kecuali. A. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. B. Disiplin waktu. C. Hati menjadi tenang dan tentram. D. Banyak melakukan dosa. Jawabannya adalah D. Banyak melakukan dosa. Jadi yang bukan di sini hikmah melaksanakan sholat adalah banyak melakukan dosa. Nomor 26. Gerakan sholat yang terakhir adalah A. Takbiratul ihram, B. Ruku, C. Sujud, D. Salam. Jawabannya adalah D. Salam. Jadi gerakan terakhir, gerakan sholat yang terakhir adalah salam. Nomor 27. Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa A. Menafsirkan mimpi, B. Membelah lautan, C. Membuat kapal, D. Berbicara dengan hewan. Jawabannya adalah A. Menafsirkan mimpi. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa menafsirkan mimpi. Nomor 28. Ayah Nabi Yusuf alaihissalam bernama A. Nabi Sulaiman alaihissalam, B. Nabi Nuh alaihissalam, C. Nabi Yakub alaihissalam, D. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya adalah C. Nabi Yakub alaihissalam. Ayah Nabi Yusuf alaihissalam bernama Nabi Yakub alaihissalam. Nomor 29. Nabi Syuaib berasal dari suku A. Badui, B. Madian, C. Quraisy, D. Samud. Jawabannya adalah Madian, B.
Jadi Nabi Shu'aib alaihissalam berasal dari suku Madian. Nah, itu dia. Manusia. Nomor 2, surah An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, niat memberi sesuatu harus ikhlas. Nomor 5, apabila ada yang terkena musibah bencana, maka kita harus memberi pertolongan. Nomor 6, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat perbuatan yang dilakukan. Nomor 8, jika orang tawaduk berbuat kebaikan, ia tidak ingin dilihat orang lain. Jadi jawabannya tidak ingin dilihat. Nomor 9, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya, ya kan? Nomor 10, sholat artinya doa. Nah, mungkin ini saja dulu mengulang latihan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.